Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada episode terakhir dalam surat kedua Timotius, bab 4 dan juga episode terakhir. Saya mendorong Anda untuk mengikuti studi hari ini bersama kami. Kami akan menyajikan kata-kata terakhir dalam surat ini dan juga memberi tinjauan cepat tentang topik-topik surat ini. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Selamat datang. Kita telah sampai pada bagian terakhir dalam bab 4 dari surat kedua kepada Timotius, dan ini juga merupakan episode terakhir dalam surat ini. Kami telah menyimpulkan episode terakhir dengan pidato Paulus yang ia katakan tentang dirinya sendiri, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mohon jelaskan akhir hidup Paulus dan apa yang menunggunya setelah perjuangan ini. Saya suka memberikan bagian ini judul begitulah seharusnya hidup dan begitulah seharusnya kematian. Ia menjalani hidupnya, hidup yang layak dijalani dalam 3 pencarian. Pencarian pertama sebagai prajurit yang baik. Jadi dia berkata, saya telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Sebagai prajurit yang baik untuk Yesus Kristus. Juga sebagai atlet yang berkomitmen, ia telah mencapai garis akhir. Artinya bahwa dia telah menempuh jalan sampai akhir. Dia berkata dalam Filipi 3, dan berlari-lari kepada tujuan sebagai seorang atlet yang berlari dalam perlombaan, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya akan terus berlari sampai saya menerima imbalan, dan imbalannya bukanlah bahwa ia akan masuk ke dalam kemuliaan, tetapi imbalannya yang ia nantikan adalah Kristus yang berada dalam kemuliaan. Juga sebagai pengelola yang setia atas simpanan yang baik yang dipercayakan kepadanya oleh tuan rumah. Jadi dia berkata, saya telah memelihara iman. Jadi apa yang ia percaya kepadanya? Semua kebenaran iman. Sebagai pengelola yang setia dan sebagai pengacara yang membela Injil, ia telah memelihara iman sampai akhir. Jadi adalah haknya untuk pergi dan mati dengan kematian yang layak dan penuh penghormatan dengan keyakinan pada saat kematiannya. Itu sebabnya dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya dimekankanku pada Simeon orang benar ketika telah diwahyukan kepadanya untuk pergi ke bait suci pada saat Kristus masuk, ketika Kristus berusia sekitar 2 tahun. Dan dia mengatakan pernyataan yang indah, Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Pada akhirnya saya telah menyelesaikan pelayananku, oleh karena itu saya berhak untuk pulang. Pergi dalam damai, jadi dia menggunakan kata kematian. Kematian baginya yang menggambarkan sebagai waktu untuk belayar atau waktu untuk dilepaskan. Pergilah saya, jadi ini adalah pergi saya dari tubuh ini yang membatasi saya. Mereka sampai ke kehidupan yang penuh dengan Menuju kenikmatan. cakrawala. Dari kehidupan Tuhan, hidup kekal yang telah saya terima dalam Kristus Yesus. Dan ia yakin bahwa pada hari itu, hari berdiri di hadapan tata Kristus, ia sangat yakin bahwa pada hari itu, ia akan menerima mahkota kebenaran, mengandalkan Tuhan yang adil yang akan memberikan kepada setiap orang imbalan yang layak mereka terima. Biarkan saya katakan, begitulah seharusnya hidup dan begitulah seharusnya Benar. kematian. Benar. Ia juga memiliki masa depan yang mulia. Dia berbicara tentang mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seolah dia juga membuka pintu bagi banyak orang untuk Ya. menjadi seperti dia.
Saudara Ishak dalam ayat-ayat mulai dari ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Setelah ia berbicara tentang perjuangannya dan apa yang menunggunya, ia berbicara tentang orang-orang yang meninggalkannya. Dan tentang seseorang yang bersamanya menemani dia. Mohon jelaskan. Tentu saja ia sangat merindukan Timotius meskipun sejarah mengatakan bahwa Timotius tidak sampai padanya tepat waktu. Dan Paulus dipenggal pada musim panas tahun itu, tahun 68 Masehi, ketika Algojo pergi kepadanya dan memenggal kepalanya dan hidupnya pun berakhir. Akhir yang terbaik, seorang martir bagi Kristus. Tapi ia bicara tentang seorang seperti Demas dan ia adalah contoh orang-orang yang mundur. Dia mengatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas adalah salah satu hamba yang telah menemani Rasul Paulus. Yang pertama adalah di dalam surat kepada Filemon, di mana ia menyebutkan tentang dia. Di dalam ayat yang ke-24, ia mendahului Lukas. Mereka yang bersamaku dalam Kristus Yesus adalah dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, Ia teman-teman mendahului sekerjaku. Lukas. Dia mendahului Lukas. Dan kemudian dalam surat selanjutnya, setelah Filemon, yaitu surat kepada jemaat di Kolose. Dan di Kolose pasal 4 dia berbicara tentang Demas, tetapi setelah Lukas. Kita membaca dalam Kolose 4 ayat 14, Lukas, dan menggambarkannya sebagai salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Jadi Demas tertunda. Tetapi di sini Demas tidak hanya tertinggal, tetapi ia mundur dengan sangat buruk. Ia meninggalkan pelayanan, meninggalkan Rasul Paulus, dan mencintai dunia yang sekarang ini. Betapa peringatan ini. Jika ada seorang hamba yang melayani bersama Rasul Paulus dan mencintai dunia saat ini, maka ini adalah peringatan bagi saya dan peringatan bagi siapa saja yang melayani Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang telah berkembang di periode yang lalu, dan kemajuan mereka terlihat dalam surat ini juga. Surat di akhir zaman, dan yang terakhir dari surat-surat Rasul Paulus misalnya. Hanya Lukas yang bersamaku, ini berarti Lukas pasti bersamanya, hadir bersamanya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, lihat karena pelayanannya penting bagiku. Kita ingat bahwa Markus pada awalnya tidak berguna. Ia mundur. Ia Ia mundur. mundur. Dan Rasul Paulus menolak untuk mengambil dia dan ada perselisihan besar antara dia dan Barnabas karena dia adalah keponakan Barnabas. Tetapi di hari-hari terakhir, Markus membaik dan ia maju dan ia menjadi teman yang berguna bagi Rasul Paulus. Sampai-sampai ia kemudian dipimpin oleh Roh Kudus untuk menulis Injilnya yang berbicara tentang Yesus sebagai hamba. Jadi kita bisa katakan bahwa ada orang yang maju dan ada orang yang mundur. Saya berharap kepada Tuhan untuk diri saya sendiri dan untuk setiap hamba dan setiap penonton agar mereka maju. Karena jika kita tidak maju, kita akan mundur. Seolah-olah kita melihat 3 contoh di sini. Contoh pertama dimulai dengan baik, kemudian berakhir dengan buruk, dan ini adalah Demas. Benar, Kemudian contoh seseorang yang dimulai dengan kegagalan seperti Markus, tetapi berakhir dengan baik. baik. Kemudian contoh yang dimulai dengan baik, berakhir dengan baik, yaitu Paulus Baik. yang telah berjuang dalam perjuangan yang baik dan telah menyelesaikan perlombaan. Semoga Tuhan menambah jumlah Paulus. Dan jika salah satu dari kita seperti Markus, semoga Tuhan menyelamatkannya agar ia juga dapat berakhir seperti Markus. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bukankah itu perlu sebagai kebutuhan pertama, lebih tepatnya sebuah dorongan dari dorongan yang paling wajib, agar rekan-rekan Rasul berdiri di sisinya dalam persidangannya? Bukankah ini kewajiban para pengikutnya ketika dia diadili oleh Tuhan mereka? Seseorang bisa memiliki banyak insentif yang baik dalam pelayanan kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama hal itu tidak menghasilkan pengabdian yang pantas kepada Kristus. Bukankah reaksi Maria ketika dia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman kasih karunia yang keluar dari mulutnya, lebih baik dan 1000 kali lebih unggul dari Marta, gangguan dengan banyaknya porsi. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan kita di bab terakhir dalam episode terakhir dari 2 Timotius. Saudara Fayez, izinkan saya kembali ke nama-nama yang telah kita mulai di ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Mohon ceritakan tentang orang-orang ini, tentang Lukas, Tikikus, juga ceritakan tentang buku-buku dan kulit papirus yang ia tinggalkan, yang ia minta. Lukas adalah penulis Injil Lukas dan penulis kitab Kisah Para Rasul. Dan
Jelas dari namanya bahwa ia adalah seorang non-Yahudi. Ia bukan orang Yahudi, dan ini adalah sesuatunya non-Yahudi di antara penulis-penulis kitab suci. Yang menakjubkan adalah bahwa ia tidak pernah menyebutkan dirinya sendiri dan namanya tidak pernah disebutkan baik dalam Injil maupun dalam kitab Kisah Para Rasul yang keduanya ia tulis. Kecuali dalam indikasi implisit di Kisah 16 ketika kata ganti berubah dari orang ketiga ke orang pertama. Alih-alih mengatakan bahwa mereka mencari, mereka pergi, mereka berlayar, dia mengatakan segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi secara implisit dipahami bahwa penulis bergabung dengan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan dia adalah orang yang hebat yang menulis tentang kasih karunia Tuhan dalam Injil Lukas. Dan ia melanjutkan bagian kedua dari cerita dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan sejak mengenal Tuhan jelas bahwa ia telah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Karena dalam bab yang terakhir, Rasul Paulus menulis sebelum ia mati, ia berkata, hanya Lukas yang bersama saya. Tentu perbandingan ini indah bahwa dalam 3 kali di mana Demas disebutkan, ia disebutkan dalam hubungan dengan Lukas seperti telah kita dengar dari saudara Ishak. Tentu Lukas adalah seorang dokter, juga seorang sejarawan. Ya, sejarawan yang paling terkenal dalam sejarah dan yang paling Benar. akurat dalam sejarah. Dan saya percaya bahwa alasan ia berkomitmen untuk tetap bersama Paulus di hari terakhirnya adalah bahwa mungkin ia bisa berkontribusi sebagai dokter untuk meringankan rasa sakit Paulus di hari-hari terakhirnya. Markus juga adalah orang dari siapa kita bisa belajar banyak. Jika kita bisa belajar dari Lukas awal yang kuat dan akhir yang kuat, Markus memberi saya harapan karena awal hidupnya goyah. Ia adalah putra seorang wanita terhormat bernama Maria, ibu Yohanes Markus. Di rumahnya, gereja berkumpul dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 dan tampaknya ia adalah pemilik rumah di mana Tuhan mengadakan perjamuan terakhir atau Paskah terakhir di akhir Injil. Ia memiliki seorang anak tunggal, jelas suaminya telah meninggal dan ketika ada anak tunggal untuk seorang wanita kaya yang memiliki rumah besar dan memiliki pelayan wanita, ia mungkin Jadi sedikit manjakan. manja. Pamannya adalah Barnabas. Setelah Barnabas dan Petrus ke Yerusalem, membawa persembahan dari Antioquia untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Di akhir pasal 12, kita tahu bahwa Barnabas dan Paulus membawanya bersama mereka ke Antioquia. Pada perjalanan misi yang pertama, ia bersama mereka. Tapi karena ia dimanjakan atau terlalu diizinkan, ia sampai di Perga di Pamfilia. Ia berkata, mengapa saya harus melewati semua kesulitan ini? Saya menjadi kehidupan yang baik, mengapa saya harus melewati semua ini? Ia meninggalkan mereka dan ia kembali, dan ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan misi yang kedua terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Paulus berkata, dia tidak datang bersama kami. Dia yang manja tidak baik untuk pelayanan. Barnabas berkata, kita harus beri kesempatan kedua, dan perselisihan itu terjadi. Jadi Barnabas membawa kerabatnya Markus dan mereka pergi dalam pelayanan. Tetapi Paulus membawa Silas bersamanya dan mereka pergi ke dalam perjalanan misi yang kedua. Saya bayangkan bahwa Maria berdoa untuk Markus, sesungguhnya putra yang ia harapkan untuk melayani Tuhan. Dan saya membayangkan Tuhan menghiburnya dan memberitahunya, jangan khawatir, berikan saya sedikit waktu. Dan engkau akan melihat apa yang saya lakukan untuk Anda. Benar. Markus kembali dan ada 3 penyebutan tentangnya dalam surat-surat, dan anehnya 3 penyebutan Markus ada dalam surat-surat penjara. Tentu Petrus dalam surat pertamanya juga berbicara tentang Markus, anakku. Cukuplah baginya untuk dihormati, bukan hanya karena menurut kesaksian Paulus. Markus berguna untuk pelayanan dan bahwa ia menulis tentang dia dalam rekomendasi di surat Kolose. Tapi dari atas semua ini, kehormatan ini sudah cukup baginya bahwa Markus, pelayan yang gagal di awal hidupnya, adalah orang yang menulis Injil Markus untuk kita yang berbicara tentang yang sukses. Benar. Hamba yang sempurna. Bagaimana Tikikus? Tikikus disebutkan 5 kali dalam firman Tuhan, sekali di Kisah 20 dan sekali Kolose pasal 4. Dan sekali di Efesus pasal yang ke-6. Dan sekali di pasal ini yang kita renungkan dan sekali surat kepada Filemon. Ketika kita mengikuti apa yang ditulis tentangnya, ia adalah orang yang mengirim surat kepada Efesus dari Rasul Paulus dalam penjara pertamanya kepada orang-orang percaya di Efesus, dan ia harus melanjutkan perjalanan ke Kolose juga untuk mengantarkan bersama Onesimus. Surat kepada Filemon, ia adalah utusan yang setia yang dapat dipercaya untuk menyampaikan surat tersebut. Tapi ketika kita baca bagian-bagian di mana Tikikus disebutkan, kita bisa menemukan dia digambarkan dengan atribut-atribut yang sangat indah. Sebagai atribut layak untuk kita renungkan, ia adalah saudara yang terkasih, pelayan yang setia, teman seperjalanan Paulus, dan ia adalah orang yang mulai dengan kuat dan akhirnya juga berakhir dengan kuat. Ia adalah orang yang dipercayakan untuk mengirim surat yang Rasul Paulus terima dari Tuhan. Dan ia digambarkan sebagai kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dalam Kolose 4, dia adalah salah satu dari mereka yang digambarkan sebagai orang-orang yang mereka telah menjadi penghibur Penghiburan dan bagiku. konsolasi. Kata penghiburan sangat indah, saya ingin menekankannya. Kata penghiburan berarti konsolasi. Dan kata itu diambil dari kata Yunani yang menggambarkan salep atau balsem, dan sudah cukup ia seperti balsem. Benar. Balsam bagi Paulus. Jadi Benar. ketika kita melihat waktu di mana Tikikus disebutkan, kita melihat gambaran dari orang percaya yang sejati.
Dr. Fayez, kita sedang berbicara tentang orang-orang yang menemani Paulus, tetapi kita juga tahu bahwa ia meminta Timotius untuk membawakan jubah yang ia tinggalkan di Troas bersama Karpus dan juga perkamen. Mohon jelaskan tentang jubah dan perkamen. Sebenarnya ini menarik perhatian saya bahwa Roh Kudus peduli untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan jubah Paulus dan buku-buku Paulus. Saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus peduli tentang manusia, hamba atau orang percaya pada umumnya. Dalam pikiran saya, ini terkait dengan peristiwa ketika malaikat pergi untuk menyelamatkan Petrus dari penjara. Dia memberitahunya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya Tuhan, apakah engkau telah mengutus malaikat untuk menyelamatkan nyawa Petrus atau untuk memperhatikan sandalnya, pakaian yang bagus dan jubahnya? Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang terlalu kecil dalam kehidupan orang percaya yang berada di luar pemeliharaan Tuhan. Dan di sini Roh Kudus ingin mencatat kebutuhan Rasul Paulus di hari terakhirnya. Musim dingin akan datang dan dia berkata kepada Timotius, berusahalah kemari sebelum musim dingin, cepatlah datang. Ketika ia ditangkap, kemungkinan besar di Troas di rumah Karpus, ia dibawa dengan terburu-buru. Ia tidak mendapat kesempatan untuk mengumpulkan barang-barang yang ia butuhkan. Ia tidak membawa jubah tebal untuk musim dingin. Dan ia tidak membawa buku-buku dan kulit papirusnya. Musim dingin sudah dekat, sementara ia di penjara tempat yang lembab. Dan ia membutuhkan jubahnya dan kulit papirus untuk membacanya di hari terakhirnya. Jadi ia memerintahkan Timotius dan memberitahunya, cobalah untuk datang padaku dengan cepat dan bawalah jubah bersamamu dan bawalah buku-buku juga. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apakah Timotius berhasil mencapainya tepat waktu atau tidak. Tapi fokus di sini adalah bagaimana Roh Kudus peduli tentang kebutuhan sederhana hamba yang setia di hari-hari terakhirnya. Benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Silakan. Dalam pasal 14, Alexander si tukang tembaga telah melakukan kejahatan besar kepadaku. Tuhan akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Kami berharap dia akan meminta ampun kepada Tuhan dengan meniru gurunya. Siapa yang mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mengapa ia meminta kepada Tuhan untuk membalas Alexander si tukang tembaga sesuai perbuatannya? Alexander si tukang tembaga, jelas ia telah melakukan banyak kerugian bagi Rasul Paulus secara pribadi. Ketika kita membaca, telah melakukan banyak kerugian bagiku. Dan saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pertama, dalam surat-suratnya, apakah Rasul Paulus biasanya membela masalah pribadi? Atau semua pembelaannya adalah tentang doktrin Kristen dan untuk kemuliaan Kristus? Jadi ketika Alexander si tukang tembaga melakukan banyak kerugian bagi Rasul Paulus, ini bukanlah masalah pribadi, tetapi ini adalah suatu yang melawan Kristus. Hal kedua yang dia katakan, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Mungkin lebih jelas lagi dalam Alkitab dengan referensi menurut aslinya. Bukan biarlah Tuhan membalasnya, tidak, tetapi Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Jadi Rasul Paulus di sini mengatakan yang sebaliknya. Ia berkata bahwa Tuhan akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Artinya saya telah Saya telah menyerahkannya menyerahkannya pada Tuhan. kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan Alkitab pada kita, saudara yang terkasih jangan membalas diri sendiri, karena ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Jadi di sini Tuhan akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Ia merujuk berkas kasus ini kepada Tuhan. Tepat sekali. Benar. Ini sangat penting. Dr. Faiz, ketika saya lanjut ke ayat-ayat berikutnya, dimulai dari ayat 16, kita membaca, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mohon jelaskan ayat-ayat ini. Sebenarnya saya melihat dua hal di sini. Hal pertama adalah bahwa tidak ada orang percaya yang akan mati kecuali ia menyelesaikan pelayanannya. Rasul Paulus berbicara tentang kali kedua ketika ia dipenjara. Ia dipenjara 2 kali. Pada kali pertama, ia berada di penjara selama 2 tahun di sebuah rumah yang ia sewa untuk dirinya sendiri di Roma. Dan ia dibebaskan. Tidak ada masalah. Tapi ketika ia ditangkap lagi, pada penjara keduanya, ia diizinkan untuk berdiri di hadapan pengadilan. Kemungkinan besar singa di sini ialah indikasi yang berarti Nero itu sendiri. Jadi ia berdiri untuk diadili, tapi karena ia belum menyelesaikan pelayanannya, ia diselamatkan dari mulut singa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Penentu kematian tidak ditentukan oleh orang-orang, tidak oleh teroris, bahkan tidak oleh Nero. Penentu kematian yang tetap seperti kapan saya akan mati dan di mana dan bagaimana, hanya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Benar. Semua ini ditentukan bahkan sebelum saya dilahirkan. Jadi ia diselamatkan dari mulut singa meskipun tidak ada yang berdiri di sampingnya. Tidak masalah, cukup bahwa Tuhan bersamaku. Semuanya meninggalkan saya, ini sedikit sulit. Sedikit sulit tetapi persahabatan dengan Tuhan sudah cukup, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku.
Supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Demikianlah ia menunjukkan pelayanannya kepada semua orang bukan Yahudi. Dan dia dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Namun hal yang dari 18 dia sudah beritahu kita sebelumnya bahwa dia akan mati, tapi di sini dikatakan dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tunggu sebentar Paulus, bukankah kau katakan bahwa kepalamu akan dipenggal beberapa hari? Dia berkata, ya, kalau begitu bagaimana mungkin Anda mengatakan dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan di surga. Kau tidak akan mati. Dia akan menjawab, ya, saya katakan dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Lalu bagaimana kematian? Dia akan berkata, kematian bukanlah perbuatan jahat. Apakah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kematian adalah perbuatan jahat? Tidak, mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku katakan kepadamu, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan kematian bukanlah perbuatan jahat. Ia akan menyelamatkanku bukan dari kematian, tapi akan menyelamatkanku meskipun ada kematian ke dalam kerajaannya. Jadi ketika saya mati, ketika saya dipenggal, ketahuilah bahwa hari itu Paulus Saya bersinar diselamatkan. dalam kemuliaan. Ia diselamatkan untuk kerajaan surgawi Tuhan. Jadi frase ini sangat indah dan terutama dalam hubungannya dengan pernyataan yang dinyatakan Paulus bahwa ia akan mati di ayat-ayat yang sebelumnya. Kata-kata yang sangat indah. Saudara Ishak di ayat-ayat terakhir, mohon beri komentar tentang ayat-ayat dari 19 hingga akhir pasal. Ini adalah salam dan ucapan perpisahan yang mengekspresikan kasih sayang antara Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa beberapa orang mengatakan apa hubungannya dengan ilham. Saya akan memberikan 2 bukti. Dia mengatakan salam kepada Priscilla dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Dia punya hubungan yang baik dengan Priscilla dan Aquila, karena mereka pembuat tenda dan dia pernah bekerja bersama mereka. Kepada keluarga Onesiphorus, kita telah melihatnya sebelumnya dalam surat ini, telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Eresus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Apa yang dimaksud dengan salam ini bagi kita? Ya, itu sangat penting. Karena kita membaca, Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Karena Rasul Paulus memiliki karunia penyembuhan, tapi ia tidak menggunakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun Timotius ataupun Trofimus. Tapi karunia penyembuhan ini pada waktunya adalah tanda bukan untuk orang percaya, tetapi untuk orang yang tidak percaya. Hal kedua adalah di ayat yang ke-21. Bukti kedua mengapa salam-salam ini penting, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Ia benar-benar memasukkan musim dingin yang sebenarnya, namun ia juga memasukkan secara profetik sebelum musim dingin rohani. Rasul Paulus sedang melihat musim dingin spiritual yang berat datang atas agama Kristen. Akibat kemurtatan dan ajaran palsu yang kita alami dengan jelas hari ini. Jadi dia berkata kepada Timotius, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Dan kemudian ia menyimpulkan dengan kesimpulan yang luar biasa ini. Tuhan menyertai rohmu, aku akan meninggalkanmu tetapi Tuhan Yesus menyertai rohmu. Saya menganggap kesimpulan ini sebagai kesimpulan yang luar biasa, bukan hanya kesimpulan untuk Paulus. Faktanya, di bagian terakhir dia mengatakan baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Seorang dalam suasana yang seperti itu, saudara-saudara telah meninggalkannya dan mereka tidak menghadiri persidangannya. Janganlah ini dihitung sebagai kesalahan bagi mereka. Tetapi Tuhan berdiri di sisiku dan menguatkanku. Seseorang dapat beribadah dan sujud di pertemuan gereja ketika dalam keadaan baik, tetapi ia mempersembahkan pujian dalam suasana ini, dan di sini kita menemukan dia memberi semangat. Engkaulah yang membutuhkan dorongan, namun dia menyemangati Timotius dengan berkata, Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu, dan diakhiri dengan anggun. Saya ingat dia berkata, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Di surat yang kedua, ia mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang sama. Baik, dengan ini kita telah mencapai akhir episode kita dan kesimpulan surat ini, tetapi saya perlu dalam setengah menit rangkuman tentang 4 bab. Apa yang dibahas setiap bab? Saya sangat ingin mengatakan sebuah catatan dalam surat kedua pada Timotius bahwa surat ini berkaitan dengan hari terakhir, bahkan tidak satu pasal pun dari 4 pasal yang tidak menekankan pentingnya firman Tuhan. Jadi pasal pertama, misalnya ikutlah pola-pola kata yang sehat di ayat 13. Berpegang teguh yang absolut dan utuh terhadap ajaran yang sehat. Pola yang seperti yang dijelaskan saudara Ishak kepada kita ketika ia menerangkan ayat ini. Artinya salin, tempel, persis sama. Jangan menambah atau mengurangi seperti yang telah kita pelajari dari Alkitab. Di pasal 2, belajarlah tekun tentang firman. Hendaknya engkau juga waspada terhadap dia. Pelajari firman dengan bagian-bagian yang berbicara tentang subjek yang sama. Studi yang tekun secara rinci. Lalu bagian ketiga, biarkan firman Tuhan mempengaruhi Anda. Biarkan ia melakukan pekerjaannya dan jangan katakan saya menggarisbawahi ayat kitab saya ingin firman Tuhan meninggalkan bekas dalam diri Anda. Jangan katakan saya baca Alkitab, 3 Alkitab saya sudah usang. Tidak, saya ingin firman Tuhan sangat mempengaruhi Anda. Bukan Anda yang berusaha Alkitab. Jadi kita baca di bab 13 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini bicara tentang pengaruh firman Tuhan. Dalam pasal 4, beritakanlah firman. Mengkhotbahkan firman, mengucapkan firman, bukan hanya bicara dari firman. Tetapi beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pentingnya firman Tuhan di hari terakhir yang penuh kesusahan.
Benar. Jadi kita juga bisa menganggap bahwa pasal 1 adalah kenangan indah tentang Timotius dan hubungannya dengan Rasul Paulus. Serta kenangan tentang keselamatan Tuhan kita yang menurut tujuannya dari kasih karunia-Nya ia menyelamatkan dan menebus kita. Tetapi juga di pasal 2 kita melihat 7 gambar yang paling indah dari pelayanan Kristen yang penuh dengan dorongan dan juga penuh dengan nasihat. Di pasal ketiga, meskipun ada banyak tantangan, namun orang itu merasakan jauh di dalam hatinya bahwa firman Tuhan itu cukup baginya. Seperti yang baru saja kita dengar. Dan di pasal yang keempat, panggilan penutupan, dan kita telah melihat bahwa ada dorongan besar di setiap pasal. Pasal 1, janji kehidupan kekal yang telah kita terima hari ini dan yang kita nikmati dalam penuhnya di masa depan. Di pasal 2, dasar yang kokoh dari Tuhan berdiri teguh. Pasal 3, semua kitab suci dihembuskan oleh Tuhan. Pasal 4, semua telah meninggalkan saya, tetapi Tuhan berdiri di samping saya dan menguatkan saya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Semoga Tuhan memberkati. Saya sangat menikmati studi ini bersama Anda. Dan kita berdoa agar Tuhan menginvestasikan setiap kata yang diucapkan dalam surat ini untuk menguduskan orang-orang baginya, agar berada di pihaknya, sehingga setiap orang itu dapat dikatakan bahwa dia adalah prianya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Di akhir episode ini, akhir studi kita tentang surat kedua Timotius, tentu Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Apakah manfaat yang telah kita dapatkan? Saya mohon kepada Tuhan untuk menguatkan saya agar dunia tidak menarik saya pergi dengan godaan jahatnya. Amin. Meskipun ada kekecewaan di sekitar kita seperti orang percaya yang sedang mundur dan keadaan rohani yang buruk dari kekristenan nominal, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Jika sebuah laporan singkat ditulis tentang hidup saya ketika saya berada di ranjang kematian, saya berharap Tuhan menjaga saya dan tidak menulis tentang saya seperti yang ia lakukan dengan Demas, tapi ia menulis seperti tentang Markus, bahwa dia berguna. Hal kedua yang saya pikirkan sementara para saudara berbicara di bagian terakhir bahwa jika teks ini diedit atau direvisi oleh manusia, mereka akan menghapus frasa seperti jubah dan hal-hal yang mata manusia katakan tidak penting. Mari kita tulis sesuatu yang lebih baik, tetapi karena ini adalah firman Tuhan, ia peduli tentang segalanya, kita telah menarik pengajaran yang indah darinya bahwa Tuhan peduli tentang kebutuhan kita. Benar. Itu sangat berarti bagi saya dan saya berdoa Tuhan ajar saya untuk mencintai Alkitab dengan sangat. Karena jika saya tidak mendekat kepada kebenaran firman, jika saya tidak mendekat pada Alkitab, akan sulit bagi saya untuk mengenal Tuhan. Jadi saya berdoa agar dalam hari-hari mendatang Alkitab benar-benar bersinar di depan saya dan mengajarkan saya bagaimana hidup untuk Tuhan. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Semoga Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang baru dengan kitab yang baru. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.